Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari firman. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita mulai dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah yang begitu peduli dengan kami manusia berdosa. Terima kasih sepanjang malam kasih-Mu telah melingkupi kami dan membangunkan kami kembali pada pagi hari ini. Bapa, kami siap membaca firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi hari ini, Rabu 3 Januari 2024. Judulnya adalah Pokok Anggur yang hidup. Ayatnya berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya sering melihat bahwa anak-anak Tuhan mengabaikan doa, terutama doa pribadi. Sungguh jumlahnya terlalu banyak. Banyak orang tidak menjalankan iman yang merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk dijalankan. Seringkali menunggu perasaan yang sesungguhnya hanya dapat datang oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Iman adalah bagian kita untuk kita latih. Tetapi perasaan gembira dan berkat-berkat adalah milik Allah untuk diberikan kepada kita. Rahmat Tuhan datang ke dalam jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan melatih iman tersebut adalah di dalam pengendalian kita. Iman sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu diwujudkan dan dirasakan. Kita harus mengirimkan permohonan kita dalam iman di dalam tirai yang kedua. Dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kita kemudian harus percaya bahwa kita menerima berkat itu karena iman kita sudah memegangnya dan berdasarkan firman itu adalah milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tertulis di dalam Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang polos, yaitu percaya bahwa kita menerima berkat, bahkan sebelum kita mendapatkannya. Ketika berkat yang dijanjikan terwujud dan dinikmati, iman ditelan. Tetapi banyak orang beranggapan bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika mereka memiliki kuasa Roh Kudus yang besar, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus.
Orang-orang yang demikian mencampur adukan iman dengan berkat-berkat yang datang melalui iman. Saat yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan kuasa Roh Kudus. Ketika awan tebal kegelapan tampak melayang di atas pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembusi kegelapan dan memencarkan awan gelap. Iman yang sejati bertumbuh pada janji-janji yang terdapat di dalam firman Tuhan. Dan hanya mereka yang menaati firman itu yang dapat mengklaim janji-janjinya yang mulia. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Dan jika kita ingin tumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap getah dan nutrisi dari pohon anggur yang hidup. Karena jika kita terpisah dari pokok anggur, kita tidak memiliki kekuatan apapun. Tertulis di dalam Christian Experience and Teaching of Ellen G. White, halaman 126 dan 127. Renungkanlah lebih dalam. Jika iman adalah saluran yang melaluinya perasaan akan kepastian datang, bagaimana saya dapat mengarahkan kembali hidup saya untuk mengambil keputusan bukan berdasarkan perasaan, tetapi pada iman akan janji-janji Allah? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami, supaya sebagai ranting kami boleh tetap berpaut kepada Engkau yang adalah pokok anggur. Bapa, terima kasih. Pagi ini Engkau kembali mengingatkan kami. Ajari kami Bapa supaya kami boleh tetap lengket bergantung kepada pokok anggur. Sehingga kehidupan kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Bapa. Di saat kami akan melakukan kegiatan dan kehidupan kami hari ini, kami percayakan di bawah kendali tangan Bapa. Urapilah kami, lindungilah kami, naungilah kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, rencana-rencana kami, kegiatan kami, aktivitas kami, bahkan perjalanan-perjalanan kami, Engkau boleh selamatkan kami Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.